Mas, Ya, ini kan mau pasang ring piston. Kasih pencerahannya dong, biar nggak salah pasang ring. oke. Untuk pemasangan ring seperti apa? Yuk, simak videonya. Pada video kali ini kita akan membagikan cara pemasangan ring piston. Untuk kali ini kita menggunakan ring piston yang aftermarket ya, atau non ori. Dan ini salah satu brand dari Jepang yang memang mempunyai kredibilitas yang cukup baik di dunia otomotif karena sudah termasuk pemain lama. Jadi kadang ada brand ring piston itu yang dia tidak menyertakan nomor pada brandnya, itu ring nanti terletak di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Untuk kali ini kita bedah seperti apa ring piston dari brand ini. Untuk ring piston sendiri mempunyai fungsinya masing-masing ya. Untuk ring 1 itu berfungsi sebagai ring kompresi, ring 2 itu ring kompresi sekaligus ring pembilas dari ring oli, dan yang terakhir itu ring ketiga itu adalah ring oli. Jadi biar oli tidak masuk ke ruang bakar. Oke, pada brand ini memang tidak ada spesifikasi khusus dengan nomor. Maka dari itu kita bedakan seperti ini ciri-cirinya. Untuk yang ring 1 dan 2 itu secara fisik nyaris sama, dari warnanya juga sama, tidak ada perbedaan. Nah, tapi yang bisa membedakan adalah detail dari konstruksinya. Untuk ring 1 itu kita coba amati ya. Nah, ini ring 1. Ring 1 itu bentuknya tumpul. Nyaris semua permukaannya itu sama. Dia berfungsi sebagai ring kompresi. Itu nanti letaknya di yang paling atas. Kalau untuk ring 2 sekilas secara fisik itu sama dengan ring 1, cuman yang membedakan itu di bagian tepinya itu berbentuk tirus. Nah, itu mudah-mudahan ketangkap kamera ini. Bentuknya lebih tirus di bagian pinggirnya atau seperti trapesium lah. Itu fungsinya memang selain untuk ring kompresi juga untuk ring pembilas dari ring oli. Nah, kalau kita pegang agak kasar di bagian pinggirnya, itu berarti ring nomor 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham, mungkin ini sedikit sharing dari kita untuk membedakan ring 1 dan ring 2 untuk ring piston merek Riken dari Jepang ya. Oke, kalau untuk ring 1 emang dia teksturnya lebih mulus daripada ring 2. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan antara ring piston 1 dan ring piston 2 kalau tidak ada spesifikasi nomor pada produknya. Oke, sekarang bisa kita coba pasang atau aplikasikan ring piston ini ke pistonnya. Untuk pemasangan ring piston itu yang pertama dipasang justru ring piston yang terakhir, yaitu ring piston ketiga atau ring oli. Kita pasang dahulu ring olinya. Kita memang sengaja membuat video ini dengan cara pasang manual ya, karena kalau yang pakai alat atau SST itu mudah. Nah, kita mencoba mengakomodir untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai alat atau SST khusus pemasangan ring piston. Oke, sambil kita rapikan untuk ring olinya, karena untuk ring oli ini terdiri dari 3 item. Jadi ada 2 ring yang seperti ring biasa dan 1 ring itu dia berbentuk keriting. Untuk selanjutnya kita pasang yang ring piston nomor 2. Nah, untuk pemasangan ring piston sendiri ada aturannya teman-teman. Ini nggak boleh terbalik ya.
Jadi kalau ada marking atau tanda, biasanya itu tandanya R. Nah, itu nanti tandanya menghadap ke atas. Coba kita shoot lebih dekat lagi. Nah, itu kan kelihatan ya, ada tanda putih-putih itu ya. Coba ini biar kita cari fokusnya dulu. Nanti akan kelihatan ada tanda R atau tanda size dari ring piston itu, apakah ring standar, oversize 25, 50, 75 atau berapa, nanti akan kelihatan ya. Oke, yang jelas untuk pemasangan ring piston tidak boleh terbalik. Nah, ini kayaknya kelihatan di kamera. Nah, tuh kan di kamera terdapat marking atau tanda 50 sama R. Untuk tanda tersebut nanti menghadapnya ke atas ya teman-teman, karena kalau terbalik ada potensi akan terjadi kebocoran atau ngobos, bisa dari kompresinya, bisa juga dari olinya. Yang jelas performa mobil tidak akan maksimal, bahkan bisa jadi akan turun mesin lagi. Jadi teman-teman agak hati-hati dalam pemasangan ring piston. Gunakan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan. Oke, kita sampai pada pemasangan ring yang terakhir. Ini adalah ring kompresi. Untuk pemasangannya pun sama ya teman-teman. Jadi marking atau tanda itu nantinya akan menghadap ke atas. Nah, kan ada kelihatan tandanya, ada tanda R sama tanda 50, itu nanti dihadapkan ke atas. Pokoknya jangan sampai terbalik karena resikonya sangat fatal. Oke, untuk ring piston sudah terpasang semua. Ada satu hal yang menjadi kunci atau rahasia dari pemasangan ring piston. Nah, dalam proses pemasangan ring piston itu tidak boleh saat celah ring piston itu bertemu dalam satu garis. Jadi kita pisah-pisahkan biar celahnya itu tidak bertemu dalam satu garis, karena itu akan sangat besar berpotensi terjadi kebocoran atau ngobos di situ. Nah, seperti ini, coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini kan terdapat celah ya teman-teman. Bentar, kita cari dulu. Nah, itu adalah celah dari ring piston 1, dan di bawahnya itu dia tidak ketemu celah, tapi ketemu ring piston tapi bukan yang di sisi celah. Nah, harusnya seperti itu untuk proses pemasangannya. Nah, ini celahnya dia lurus dengan ring piston yang tidak bercelah. Jadi seperti itu. Oke, kita coba lihat untuk ring piston yang kedua. Nah, ini di ring piston kedua ini dia memang tidak ketemu celah, tapi berdekatan dengan celah. Karena untuk meminimalisir atau menghilangkan resiko kerja, maka nanti akan kita geser untuk ring piston kedua atau yang ketiga, yang jelas agar celahnya itu tidak bertemu atau tidak berdekatan. Jadi lebih memberikan efek keamanan untuk hasil kerja kita nantinya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Celah-celahnya sudah tidak saling bertemu atau tidak saling berdekatan, dan dengan prinsip kerja seperti ini nantinya akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan resiko kerja dari hasil kerja kita. Oke, baik teman-teman, seperti inilah cara pemasangan dan identifikasi untuk ring piston. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua dan sharing pengetahuan untuk kita semua. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan, dan saya mengajak teman-teman lagi untuk silahkan follow akun-akun sosial media kami. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan subscribe YouTube kami untuk keberlangsungan dan keberkembangan kita untuk saling belajar bersama.